Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Agus Prasetyo, dosen di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung atau SBM ITB. Saya bergabung dengan SBM ITB sejak 2011 sebagai dosen tidak tetap dan menjadi dosen tetap sejak 2018 setelah lulus studi doktoral di Jerman. Saya tergabung dalam sebuah kelompok keahlian yaitu kewirausahaan dan manajemen teknologi dengan bidang keahlian riset yaitu manajemen teknologi dan inovasi berkelanjutan. Saya melakukan publikasi di berbagai jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dan WOS atau World of Science, seperti Technology Forecasting and Social Change, Journal of Open Innovation, Technology, Market and Complexity, dan Transportation Research, Interdisciplinary Perspectives. Sebelum bergabung dengan SBM ITB, saya memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman kerja sebagai profesional di bidang inovasi di berbagai perusahaan di Indonesia, Jepang, dan Belanda. Saya pernah menjadi peneliti tamu di Yamaguchi University, Jepang, dan menjadi kolaborator riset dengan Universitas Twente di Belanda. Saya juga terlibat dalam proyek-proyek konsultansi dan pendampingan sebagai tenaga ahli di berbagai perusahaan dan kementerian. Saya pernah mendampingi sebuah startup yang menjadi salah satu perintis carbon offset di Indonesia yang merupakan spin-off dari sebuah perusahaan energi terkemuka di Indonesia. Saya juga terlibat sebagai tenaga ahli pada asesmen kesiapan implementasi Industri 4.0 di perusahaan-perusahaan binaan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN. Selain itu, saya juga terlibat dalam berbagai proyek studi kelayakan di berbagai perusahaan. Pernyataan misi saya sebagai seorang dosen adalah saya dapat memberikan dampak dengan bidang ilmu manajemen inovasi teknologi berkelanjutan yang saya tekuni terhadap perkembangan ilmu itu sendiri melalui penelitian yang saya lakukan dan memberikan dampak terhadap mahasiswa dan generasi muda bangsa melalui penanaman pola pikir dan kesadaran terkait pentingnya inovasi, terutama dalam bidang teknologi berkelanjutan. Demikian pula dampak terhadap masyarakat luas, termasuk masyarakat industri, melalui kegiatan pengabdian masyarakat dan pendampingan terkait aktivitas inovasi teknologi berkelanjutan, sehingga saya dapat berkontribusi pada target pencapaian net zero emission di 2060. Terima kasih. Rencana pembelajaran semester yang akan disampaikan adalah mata kuliah Management of Innovation, Technology, and Entrepreneurship dengan kode MK5010 yang merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot 3 SKS. Sebagai pengembang RPS ini adalah saya sendiri dan koordinator mata kuliah adalah Dr. Leo Aldianto MSc dan ketua program studi Magister Manajemen Bisnis adalah Dr. Silviana Maya Damayanti. Capaian pembelajaran yang dibebankan oleh Prodi pada mata kuliah ini, CPL 1 adalah Integrative Thinking. Students will be able to demonstrate an ability to identify the innovation problem or issues, which lead them to utilize suitable innovation tools, purpose recommendations based on a perspective that integrates both functional and relevant contextual information and deploy these recommendations effectively. CPL 2 adalah teamwork. Students will be able to demonstrate an ability to work effectively in a team, exhibiting behavior that reflects an understanding of the importance of individual roles and tasks, and the ability to manage conflict and compromise so that the team goals are achieved. CPL 3 adalah communication skill. Students be able to communicate verbally in an organized, clear, and persuasive manner, and be a responsive listener. CPL 4 adalah ethical responsibility.
Students will be able to identify ethical issues, understand the impact of a particular issue on various stakeholders, and systematically analyze the pros and cons of any decisions related to ethical issues. CPL 5 adalah global responsibility. Students will understand the nature of global issues impacting business, including competition, policies, politics, culture, and consumers, and have the ability to respond to them effectively. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, CPMK 1 adalah understand the importance of technological innovation concepts and tools and able to apply them to tackle companies' problems or issues. CPMK 2, identify technological innovation complexities and the way in which it is changing and how it influences the company strategies. CPMK 3, develop analytical frameworks and practical tools to help effective management of technological innovation. CPMK 4, understand how to collaborate with others. CPMK 5, give constructive feedback in a small group in the learning environment. CPMK 6, present information in an organized and concise manner. CPMK 7, recognize critical issues in the innovation context. CPMK 8, identify global issues that may affect innovation. Dan CPMK 9, develop understanding toward global cultural aspects that affect innovation. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar dibagi menjadi 14 sub CPMK, di mana sub CPMK 1 adalah understand the definition, types, and characteristic of innovation and explain them in a concise manner. Sub CPMK 2 adalah understand the trends and new paradigm in innovation. Sub CPMK 3, understand and able to distinguish the product, service, and process innovation. Sub CPMK 4 adalah understand and able to apply business model innovation. Sub CPMK 5, understand the concept of disruptive innovation and apply to the different contexts. Sub CPMK 7 adalah explain the innovation portfolio and its importance for the organizations. Sub CPMK 8 adalah explain the concept of technology management including technology life cycles. Sub CPMK 9, understand the concept of managing research and development in the organization. Sub CPMK 10 adalah understand how to measure the innovation in an organization and apply it in an organization. Sub CPMK 11 adalah apply and the concept of market adoption technology diffusion. Sub CPMK 11 apply the concept of market adoption and technology diffusion. 12 adalah apply the concept of technological innovation for sustainability. Sub CPMK 13 adalah apply the concept of open innovation and corporate entrepreneurship in a corporate setting. Dan sub CPMK 14 adalah solve the innovation issues in organization in a group. Deskripsi singkat mata kuliah adalah sebagai berikut. Technological innovation is increasingly becoming the source of sustainable competitive advantage for firms around the world. However, building an organization to successfully and repeatedly bring technological innovation to market is a daunting managerial challenge. So this course will focus on the study of fundamental concept of innovation and technology management to provide the students with an in-depth understanding of the underlying principles of this discipline. Innovation process, technological change, motivation and leadership theories, corporate innovation, strategic management of technology, and system interfaces in existing and emerging technologies are discussed in the course. Materi pembelajaran terdiri dari 4 modul. Modul yang pertama adalah Introduction to Innovation, Systematic Promotion of Innovation in Organization, covering trend, the types, characteristic of innovation. Dan itu terdiri dari 5 materi, yaitu innovation, in terms of definition, types and characteristic, trends and new paradigm in innovation,
product, service, and process innovation, business model innovation, dan disruptive innovation. Modul 2, managing innovations, consists of innovation strategy, managing technology, managing R&D organization and process. Mengandung materi innovation strategy, innovation portfolio, technology management, technology S-curve, dan managing R&D. Modul 3 berbicara tentang capacity of a company to do innovation, which is the processes, the people, and the partners. Terdiri dari materi managing the innovation process, technology transfer, organizing innovation, measurement of innovation, as well as the market adoption and technology diffusion. Dan modul 4 adalah corporate innovation, terdiri dari culture of innovation, innovation for sustainability, also the latest developments in technology and innovation. Buku utama dari mata kuliah ini adalah Foltrot tahun 2017, yaitu Innovation Management and New Product Development 6th edition dari penerbit Pearson Education Limited. Dengan sumber pendukung adalah Clayton M. Christensen, The Innovator's Dilemma, dan Richard Dorff, Technology Ventures from Idea to Enterprise. Mata kuliah ini diampu secara tim teaching oleh saya sendiri dan Dr. Sahat Hutajulu, STMSC. Terima kasih. Oke, mungkin kita mulai saja dengan materi pertama ya terkait proses inovasi. Bentar. Sudah kelihatan jelas ya, changing nature of innovation process, innovation strategy. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Okay. So we would like to look at this topic now, and this is the outline. We would like to see what is innovation, but briefly, yeah, I think we have been familiar with this term about innovation, and then we would like to see the changing nature of innovation processes. Yeah, because innovation process is going through kind of evolution, ya. Jadi dia berubah ya dari masa ke masa bagaimana orang melakukan inovasi, bagaimana proses yang dilakukan untuk melakukan inovasi. And then we like to relate that to innovation strategy and how this innovation process is also influenced by digitalization and how hybrid model in the innovation is now widely used. Okay, what is innovation? Basically, if you look at the left picture here, innovation is, intersection between among these three things. Yeah, there's novelty, there is success, and relevance. Yeah, novelty, I think, is quite clear. It's called innovation if it is novel, if it is new. Jadi harus ada kadar kebaruan ya dalam sesuatu yang disebut dengan inovasi. The second thing is about relevance. Relevance meaning that it has, or it can answer the problem, of the society, of the industry. Jadi kalau kita bicara AI misalnya sebagai inovasi, bagaimana AI bisa menjawab masalah-masalah yang ada gitu ya, atau memberikan efisiensi atau mempercepat satu proses misalnya. Kalau kita bicara hal lain ya, IoT dan seterusnya itu juga harus punya relevansi, maka itu bisa disebut dengan inovasi. Dan sukses di sini maksudnya adalah dia harus diadopsi dan memiliki sukses dalam hal ekonomi. Jadi kalau ada satu inovasi atau satu invensi atau satu penemuan atau satu produk baru begitu ya,
dia apa namanya tidak berhasil secara ekonomi, tidak terjual gitu, maka kita belum bisa mengatakan itu sebuah inovasi. Mungkin kita bisa bicara itu sebuah penemuan atau itu sebuah katakanlah produk baru ya. Tapi dia harus juga memiliki kesuksesan ya. Dan bahkan kesuksesan sekarang tidak hanya diukur dari profit, ya, tidak hanya diukur dari monetary value. It's not only measured by monetary value, but now we have social value and environmental value. Yeah, something called 3P. Yeah, profit, people, and planet. Yeah. And as you might see in the what is it in the syllabus or in the schedule that we will discuss that tomorrow, yeah, about sustainable innovation. Yeah, so now we have this novelty, we have this relevance in terms of solving the problem, real problem in the society or in the industry, and we have success not only from economic perspective but also from social and environmental perspective. Okay, and this innovation is usually the result of this kind of process, yeah, in the right part here, yeah, from ideation, evaluation and selection, development, production, and then market introduction. Uh, as you might be able to think that this kind of process going through this kind of funnel ya, jadi ada bentuk seperti corong begitu ya untuk perlihatkan bahwa uh, the idea, the innovation starts from the ideas. We have so many ideas, but then it will be selected and developed and then go to the market uh, after some selection process ya. Jadi biasanya kita mulai dari mungkin puluhan atau bahkan ratusan ide yang akan melalui proses seleksi untuk kemudian dikembangkan sampai menjadi produk baru gitu ya. Mungkin satu atau dua produk yang sampai ke pasar. Jadi itu bentuknya seperti corong begitu ya, until the market introduction. And later we will see also how this process is improved, yeah, is enhanced to ensure the success, yeah. Because more often than not, yeah, innovation is not successful. Jadi kalau kita bicara studi gitu ya dari berbagai studi yang kita dapat di dunia gitu ya, ternyata prosentase keberhasilan inovasi itu tidak tinggi ya. Nanti kita akan lihat bagaimana proses inovasi ini yang sebelah kanan ini kemudian kita berusaha perbaiki supaya kemungkinan berhasilnya bisa menjadi lebih tinggi. Okay, so this is about innovation, yeah, and how innovation might be different with invention, yeah. So invention here, as you might be able to see, is the process of converting intellectual thoughts, ya, atau theoretical conceptions into a tangible new artifact, ya. Usually product or process. Jadi itu baru adalah invensi. Biasanya invensi ini terjadinya di universitas, ya, atau di pusat-pusat penelitian, ya, NASA dan sebagainya. Jarang sekali kalau di kita tuh di BRIN gitu ya. Jarang sekali invensi itu dilakukan oleh perusahaan walaupun ada tapi jarang. Nah, sementara innovation is not a single action but total process of interrelated sub-processes as we might be able to see here. Jadi inovasi itu adalah gabungan dari konsepsi teoritis dengan technical invention yang tadi, dan yang penting adalah terkait inovasi ada yang namanya di sini commercial exploitation. Jadi ada commercial exploitation menjadi satu hal yang ya membedakan katakanlah ya, antara invensi dan inovasi.
Contoh yang cukup klasik ya, itu adalah apa namanya, bagaimana light bulb ya, bola lampu yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Ya, itu sebenarnya inovasinya justru dilakukan oleh bukan oleh beliau. Invensinya betul oleh Thomas Alva Edison. Tapi yang membuatnya menjadi produk yang sukses di pasar justru dilakukan oleh koleganya. Saya lupa namanya. Tapi itu beliau adalah seorang sales ya, sales. Eh, Tidak ada hubungannya dengan ilmuwan ya. Thomas Alva Edison yang ilmuwan. Tapi ketika bola lampu itu bisa terdifusi, bisa digunakan oleh masyarakat pada saat itu, plus dengan semua infrastruktur pendukungnya ya, seperti apa namanya, kabel dan lain sebagainya, barulah kita bilang bahwa itu menjadi sebuah inovasi. Now, so again, that innovation is the combination of this theoretical conception, technical invention, as well as commercial exploitation. Yeah. Okay. If we look at innovation process, yeah, we have uh, 5 generations so far, 5 generations of innovation process. So we will go through the first until the fifth generation of the innovation process. The first generation of innovation process is called research push. Ya, ini satu proses yang katakanlah paling awal gitu ya, bagaimana proses inovasi itu berlangsung. Ya, so it starts from research, yes, you may be able to see here, and then this research result is developed, and then go to the manufacturing process, and then it will be marketed and goes into sales. Yeah. So this approach assumes that innovation is a linear process, linear itu tadi dari lab gitu ya. Beginning with scientific discovery, passing through inventions, engineering, manufacturing activities, and ending marketing of a new product process seperti yang ada di sini ya. Jadi dia prosesnya itu linear dari awal di lab sampai ke sales di market gitu ya. Okay, this kind of process is still going on until today ya, masih berlangsung juga. And of course, it has risk ya. Proses seperti ini memiliki risiko ya. Menurut Anda apa risiko dari proses yang berlangsung seperti ini yang disebut dengan research push? Ya, pasti Bapak Ibu kalau proyek itu kan mengukur yang namanya manajemen risiko ya, melakukan yang namanya manajemen risiko ya, identifikasi dan melakukan mitigasi gitu ya, semua digambar pakai yang warna biru, hijau, kuning, merah, risk mapping gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bicara proses inovasi seperti ini ya, kita punya penelitian dan kita kembangkan dan kita coba pasarkan, kita perkenalkan ke market. Apa risiko yang kira-kira? Tidak sesuai dengan pasar, Prof. Ya, betul, Pak. Jadi tidak laku. Iya. Yang kita buat itu tidak laku karena tidak sesuai dengan pasar itu betul. Oke. Makasih, Pak Pada. Jadi betul. Jadi itu adalah risiko yang harus dihadapi. Nanti kita akan lihat seperti apa perkembangannya ya. Ini ada sebuah video untuk perlihatkan. Jadi ada saya juga mencuplik beberapa video dari Harvard ya, atau dari MIT yang saya bisa perlihatkan seperti apa sih proses yang ada. I did my PhD in mechanical engineering, but I was doing research in a material science lab.
And that actually really allowed me to do a lot of different interdisciplinary things. I was working with a lot of material scientists, so I had a different perspective on things. I learned a lot about chemistry. I really hadn't taken chemistry since I was a freshman in college, and so I had a really wonderful learning experience as a PhD student. We were focusing on developing membrane materials for water desalination. So the vision was to reduce the cost of water desalination so that we could get fresh water to more places in the world more economically. And we were going to do that by changing the way materials were used for the membrane, for the actual filter that takes the salt out of the water. We developed a membrane. We kind of looked at things from how we could scale things up in the future so that we could look at costs and things like that. And then we looked at the impact that the membrane performance would have on cost. And that's when it started to get a little confusing, because it turns out that there wasn't a lot of impact. And so we had solved a problem that nobody really had. Langsung aja, ini sih anu, mau. Nah, kemudian karena risiko yang tadi ya, we talk about the risk of the mismatch between the result from the research and the demand in the market. Ya. Mismatch always happen, and this kind of first generation, some are successful but many fail. Ya. Sehingga kemudian ada perkembangan terkait dengan prosesnya bagaimana kalau kita mulai dari ujung ya. Kalau kalau saya dulu waktu mahasiswa tuh baca buku Seven Habit ya. Sekarang masih dibaca nggak ya? Seven Habit Stephen Covey ya. Seven apa habit ya. Ada salah satu habitnya itu adalah start with the end in mind ya. Jadi mulai kita dengan ujungnya ya. Kita mau ngapain baru kita ke depan. Nah, ini seperti itu ya. So second generation is called demand pull. In this model, innovations derive from a perceived demand, which influence the direction and rate of technology development. Jadi mulai dari market demand, seperti Anda bisa lihat, kemudian disusul oleh riset, ya. Jadi risetnya dikendalikan gitu ya, atau dituntun gitu oleh demand. Dan berlangsung berikutnya ya dengan development, manufacturing, dan sales. Ya, itu bedanya. Sekarang, nah sehingga risiko tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, nah, saja bisa ditekan di sini. As you might be able to see. Tapi kita kan orang manajemen ya, kita selalu berpikir kemudian what's the catch gitu ya? Apa risikonya juga dengan proses seperti ini ya? Nah, kan gitu ya. Nah itu bedanya orang kadang saya kan dari engineering juga ya, tapi juga kemudian belajar manajemen. Nah kalau engineering itu menurut saya selalu ingin sesuatu tuh sukses gitu. Saya kalau orang manajemen atau apalagi orang finance itu kok selalu lihat ini nanti apa ya risikonya ya. Jadi ada pemikiran yang berbeda. Karena kalau engineering itu kan biasanya mengembangkan ya, yang development, yang manufacturing. Jadi mikirnya itu sukses, berhasil. Nah, makanya perlu team up ya. Perlu orang engineering itu ditemani juga dengan timnya itu orang finance ya. Ya ada yang berantem, tapi menurut saya tetap perlu untuk perimbangan. Jadi ada yang pikir, ada yang gas kalau di mobil, ada yang juga remnya gitu kira-kira. Nah, sekarang proses ini kalau tadi risikonya adalah unmatched gitu ya, between supply dalam hal riset and demand, ya market demand. But what this demand pull? What do you think the risk will be? Ini sudah bagus nih Pak ya kan? Sudah market demand kita. Sudah selesaikan. Nah, ini kan kita harus berpikir kritis ya. Apa ini risikonya kira-kira ya? Kalau riset itu dituntun oleh market demand, ya dituntun, diarahkan oleh market demand. Bapak Ibu kira-kira ada yang punya ide? Oh, bukan, punya ide punya. Apa ini kira-kira risikonya?
tidak terjadi inovasi, Pak. Saya tahu maksudnya, tapi mungkin inovasi yang bagaimana, Pak? Mungkin bisa dielaborasi, Pak Ade. Ya, kalau kita dituntun oleh market demand itu biasanya pemikirannya, paradigmanya atau produknya masih bukan bukan yang baru lagi, tidak ada perbaikan dan ujungnya ya tidak bagus untuk company ya. Kalau misalnya kita tidak memberikan perubahan, market mungkin berubah ke depan, kita nggak siap karena demand yang lama masih seperti itu. Kecuali demand ini sudah benar-benar yang sekarang dibutuhkan, kita ikut, ya kita jadi dengan sendirinya berinovasi. Ini seperti itu, Oke, Pak. oke. Ya, Pak Ade, terima kasih ya. Memang nanti dijelaskan oleh Pak Sahat ya, jenis-jenis inovasi. Jadi ada inovasi yang namanya inovasi incremental, sifatnya itu improvement saja gitu ya. Ya, seperti mobil itu kan tiap 6 bulan, atau HP lah ya, tiap 6 bulan atau setahun tuh keluar model baru gitu ya. Nah, itu kan sifatnya incremental ya, penambahan saja dari yang sebelumnya. Mobil juga begitu, banyak produk itu sifatnya incremental.